Jadi satria yang baik adalah kalau dia seorang Brahma dengan bekal kebrahmaannya, dia menangani manajemen sosial, menangani manajemen politik, tapi dia tidak tergoda oleh macam-macam karena dia seorang Brahma, gitu kan? Jadi presiden yang baik adalah dia seorang pendeta, hatinya pendeta, begitu, mendito hati ini, Syekh, Maulana, gitu ya. Tapi sekarang karena proses pemilihan pemimpin atau satria itu adalah kapitalisme, mekanisme adalah mekanisme money politik, maka yang bisa muncul menjadi ksatria adalah kaum sudra. Betul enggak? Betul enggak? Nah, jadi saiki angel nek Brahma kate dadi pemimpin. Mergo nek Brahma gak gelem bayar. Kabeh yo gak kepingin dadi satria nek Brahma gak kepingin. Ngono lho, Rek. Aku nek kok aku sih. Brahma itu tidak ingin menjadi apa-apa, tapi kalau dia diwajibkan untuk melakukan sesuatu, dia akan total melakukan sesuatu. Ngono lho, Rek. Dia tidak boleh ingin, wong dia sudah tingkatnya Brahma. Nah, yang menjadi satria sekarang adalah sudra-sudra yang bertanding, yang berlomba, sikut-sikutan, banyak-banyakan duit dan seterusnya untuk menjadi orang dengan jabatan satria. Gitu ya kira-kira. Cat Stevens itu penyanyi tahun 70-an yang mungkin ada bapak-bapak pasti kenal, misalnya Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Nah, iki lho. Jane aku sing nyanyi pun tak akokno Cat Stevens. Nah, Cat Stevens kemudian masuk Islam sehingga dia tidak lagi bikin musik, tidak lagi menciptakan lagu karena Islam yang dia pahami adalah Islam yang mengharamkan musik dan lagu. Maka 20 tahun dia tidak membuat musik dan tidak bermain musik. Sampai suatu hari Kiai Kanjeng pentas di universitas di London, di SOAS, Cat Stevens nonton. Kemudian dia menemui saya di belakang panggung sesudah pementasan dan bertanya kepada saya, Mr. MH, apakah musik itu tidak haram? Saya bilang gitu. Saya tanya sama dia, Bung Cat Stevens, Anda tadi kesini pakai apa? Maksudnya, Anda pakai kereta, bis, atau mobil sendiri, atau... Oh, saya pakai mobil sendiri. Oke. Mobil itu kan mengantarkan Anda dari rumah ke kampus, di mana kami pentas. Jadi dia alat untuk mengantarkan. Musik adalah alat untuk mengantarkan manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih peka, menjadi lebih rohania, syukur menjadi lebih dekat kepada Allah, kan begitu. Jadi musik itu hanya alat seperti mobil Anda. Jadi tidak ada masalah. Asalkan mobil jangan dibawa masuk ke masjid. Sebagaimana gamelan Kiai Kanjeng ojo digawe ngiring wong sembayang. Engko ana wong ngimami kok kei biola. Terus nek traweh model Blitar nganggo kendang. Lu tabu. Jangan ngomong amin model Blitar. Nah, sejauh itu dilakukan di wilayah ibadah muamalah tidak ada masalah karena pedomannya saya ulang lagi bagi yang belum tahu, ibadah mahdhoh atau rukun Islam adalah apa saja jangan lakukan kecuali yang Allah perintahkan. Kalau ibadah di luar itu namanya muamalah, pedomannya adalah lakukan apa saja asalkan tidak dilarang, kan gitu. Jadi kon lapo ae oleh asal gak dilarang. Misalnya gawe pengajian nganggo panggung ini oleh, padahal nganggo mikrofon oleh, kan gak ada larangannya. Padahal tidak pernah Nabi Muhammad pakai mikrofon. Loh, gak pernah. Anda semua pakai gadget, Anda semua pakai Android atau iOS, Apple, gitu. Padahal tidak ada satu nabi maupun rasul yang pernah pegang handphone. Betul enggak? Itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau handphonemu dipakai untuk menganiaya orang, menghina orang, memfitnah orang, kan begitu. Yang enggak boleh itu fitnahnya bukan handphonenya, kan begitu.
Jangan terus ada orang memperkosa, terus yang dilarang itu alat kemaluannya. Loh, yang salah itu, sing salah itu merkosane itu, tapi nek barangnya gak apa-apa. Lah engko nek hukum cara berpikir ngono lak ngeluh ndasmu. Ini gara-gara banyak yang diperkosa, akhirnya alat vital harus dipotong seluruh Indonesia. Terus kon lak tilang ngono ya. Ngoyo gak sida nyelentik, gak ono sing diselentik. Lho Pak, sampean bro ya, sampean ini sambil penelitian. Pokoknya guyune arek-arek sing paling banter nek soal ngono-ngono iku. Gak. Jangan khawatir. Ini saya sudah hafal sama anak-anakku, ini saya sudah hafal. Pelajaran dari Makyah tidak kognitif dan tidak instan. Mereka tahu bahwa yang penting filenya masuk, nanti kapan dia loading, kapan dia tumbuh, ditentukan oleh sunnah Allah yang berbeda-beda. Rumput dia tumbuh langsung. Kalau jagung butuh waktu 3 bulan, kalau padi 5 bulan. Kalau jati dia butuh bertahun-tahun. Tapi benihnya sudah tertanam di dalam kepala dan hati mereka semua. Ngono Pak, tenang aja Pak, beres arah-arah ini. Mulanya Indonesia optimis karena engkau semua, wahai anak-anakku. Nggak seneng aku, tidak seneng Pak, melarat ya Pak. Ya apa, wis melarat gak dikit gak nanti nih ya. Arah-arah itu yang goblok kadang-kadang. Melarat minder goblok kan itu. Melarat itu kudu sombong ya. Nek soge minder itu seimbang, gitu loh. Soge tapi terus si opo ngono kan, itu seimbang. Kan iku wis melarat. Mangan bendino ku banbon ndek. Ndek warung-warung. Kene wis isin pindah warung. Warung kene isin pindah liyane meneh sampai entek warung iku. Terus ngono minder, itu goblok kan iku. Wis melarat minder, melarat iku pedak-pedidi ngono. Nang dindi iku sing gagah. Kon kok saiki gaya, iya melarat tok, ngono kan. Ya, ngeten ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anda pokoknya asal gembira, maka pori-porimu akan terbuka. Ngono ya. Kalau pori-porimu terbuka, maka hidayah Allah itu masuk lebih banyak. Nah, bentuk hidayah Allah jangan diregulasi dulu, pokoknya biar masuk dulu. Dan Allah ikut mengatur, nanti jangan khawatir. Ngono ya. Kayak Gusti Allah ngatur ngoyo mune singmu iku. Kamu tidak ikut ngatur. Pokoknya kamu ikhlas saja, gembira saja, maka kamu akan terbuka pori-porimu. Jadi pori-pori indera maupun pori-pori rohani gitu ya. Iki temenan rek. Terus tampilak luding-luding dhewe ngono saya ngono ya. Oke, sekarang kita Cak Suko nanti kita coba Pak Suko tolong eksplorasi ke Bapak di kiri kanan ya, termasuk kepada sekretaris panitia dan ketua panitia ya. Tolong berpartisipasi dan jangan nunggu diminta. Anytime boleh mengeluarkan sesuatu. Sekarang kita identifikasi yang tadi menjadi PR kita. Ini kan madrasah Ramadan. Kata Rasulullah, ar-Ramadhanu madrasatun. Gitu? Jadi madrasah harus ada 3. Pertama, prinsip nilainya apa? Dasar-dasar nilai yang menjadi landasan dan tujuan pendidikannya itu apa? Nomor 2, metodologi dan kurikulumnya bagaimana? Nomor 3, ruang-ruang pembelajarannya atau fakultas-fakultas jurusan-jurusannya kelas-kelasnya apa saja. Nah, sekarang kita cicil yang pertama. Menurut Anda Ramadan itu prinsip filosofi dasarnya itu apa? Poso iku lapo sih rek poso iku? Tolong Mas, kalau ada, yuk. Jadi puasa itu apa? Ini, guys. 10 menit sebelum subuh ada imsak, ya. Apa artinya imsak? Imsak iku awakmu numpak jaran nganggo apa iku jenenge? Kendali. Jadi
nafsumu adalah kuda yang kau tunggangi itu, jangan sampai kau ditunggangi oleh kudamu, jangan sampai nafsumu menunggangimu. Maka kamu harus punya tali kendali. Jadi imsak adalah kamu memegang tali untuk mengendalikan kudamu, mengendalikan nafsumu. Kira-kira gitu ya. Jadi imsak itu kapan waktunya? Masyarakat tahunya imsak itu adalah tanda berhenti makan sebelum subuh gitu ya. Padahal imsak itu dimulai subuh sampai maghrib. Jadi kon sepanjang hari di bulan Ramadan selalu imsak. Jadi kon meneh nang masjid jam 11 awan, jam 1 awan kok bengok imsak ngono ya. Wah, Pak RT Bu, siapa yang meneh imsak? Padahal kan bener. Puasa adalah mengendalikan nafsu, kan begitu kan? Jadi nek pakai bahasa sederhana gak suka, ya uripku ngegas karo ngerim. Poso iku sinau ngerim. Mergo awakmu ku bendino senengane ngegas gitu apa tuh? Kalau bahasa agak kualitatif Pak Suko, kene sampean kuwi diwangi tadi. Nek ngegas ngerem itu kan motor, mobil gitu ya, sepeda. Sekarang agak kualitatif sifatnya, mengendalikan dan melampiaskan, betul enggak? Ono hidup itu melampiaskan, ono mengendalikan. Nek menahan itu, nek mengendalikan kan menahan. Mengempet, ya mengempet. Ya kan mengempet dan mengeden. Ngeden. Nah arek-arek ketoke sing jenenge wong modern iku kakean ngeden aja. Akhirnya sampai mejen, ya. Sembarang iku mentoyong. Wong menolak golek jabatan, wong sampai ngeden gak karu-karuan. Iya, kita betul. Nah, puasa adalah pembelajaran 1 bulan, madrasah selama 1 bulan untuk melatih diri kita mengendalikan, gitu ya. Nah, nafsu itu kan wakeh fakultasnya, rek. Wakeh tuh nafsu itu. Banyak sekali ada nafsu kebendaan, nafsu wanita, nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu makan, nafsu macam-macam ya. Nah, itu semua kan fakultas dan jurusannya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang pertanyaan yang agak sedikit sulit. Sebenarnya menahan nafsu itu selama bulan Ramadan saja apa selama hidup? Temen arek-arek itu. Saya khawatir dia itu hanya karena perasaannya saja baper. Wah. Jadi Ramadan itu mengingatkan bahwa kamu itu hidup itu untuk mencari keseimbangan. Kapan kamu ngegas, kapan kamu ngerem, kan begitu. Kapan kamu boleh melampiaskan, kapan kamu boleh kamu harus mengendalikan. Gampangan ini lho, sing paling gampang rek. Sembayang yang kudu poso lho rek. Kon saking senengmu sembayang zuhur 12 rakaat. Ya tak gak? Kon kudu poso cukup 4, subuh cukup 2, bojo cukup. Saya urungono jawabannya arek-arek. Macam-macam jawabannya. Wong arek-arek iku janjane nek umpama dikek 10 ya gelem. Cuman dikon golek mangan dhewe yang. Tidak ada loh yang tidak ada menahan, yang kurikulum itu kan urusannya menahan diri. Nek wis semester iki aja sinau iki sik. Itu puasa. Jadi apa saja itu memerlukan puasa, betul enggak? Memerlukan puasa, betul enggak? Oke. Gitu ya, tak suka ya. Jadi puasa itu sepanjang hidup apa cuma Ramadan? Sepanjang hidup. Lebih penting mana melampiaskan apa mengendalikan? Ragu-ragu jawabannya. Mengendalikan atau mengeden? Ya. Melampiaskan dan mengendalikan, gitu kan? Melampiaskan. Ada lagi satu dialektika, puzzling, melampiaskan secara terkendali. Jadi melampiaskan yo ditahan, dek kon gak mergo lesu sedina terus mbadok 5 piring kok giat no ya. Ibarat sepeda motor digas-gas ning dikopling kira-kira. Tapi saiki medik e.
Ya. Tapi yang penting ngerti ya. Apa rek? Nek ngempet terus udunen terus ya. Are-are ya. Tapi saya tahu Anda sudah tahu apa yang sebenarnya menjadi esensi puasa ada ya. Oke. Terus gini. Jadi sudah tahu bahwa sepanjang hidup kita harus berpuasa. Suksesnya manusia itu tergantung kemampuannya mengendalikan dirinya, betul enggak? Betul enggak? Makanya di Quran ada ini namanya miskah badanmu, terus ada misbah di sinimu, terus ada zujajah di sinimu. Zujajah ini regulator. Setiap polisi pembangunan harus ada regulatornya, perusahaan harus ada regulatornya dan harus tepat. Kon dodol bebek, sampean delok ana wong dodol misalnya ceker di Solo. Apa rek? Misalnya wong dodol ceker di Solo itu buka jam 2 esok sampai jam 6 kira-kira. Dia tidak mau buka jam 1 apa jam 12, jam 2. Dia berpuasa bahwa di luar jam 2 sampai jam 6 dia tidak jualan. Itu karena dia punya perhitungan jangka panjang. Ono wong dodol bebek, dia membatasi sedino paling keh 50. Masih sing tuku piro ae pokoke 50 entek. Nek kon kepingin mangan meneh ngenteni gitu. Dia punya perhitungan jangka panjang. Orang yang melampiaskan mergo wake sing tuku terus bebeknya ditambah, dia belum tentu awet dagangannya, betul enggak? Jadi puasa itu sangat penting untuk prinsip manajemen, gitu ya. Gini nyicil. Sampai di sini ada pertanyaan, bantahan dan seterusnya ibu bapak. Sepakat nih, sepakat nih. Ini, saiki kepeksa. Biasanya mahasiswa itu mengempetnya itu hanya pada saat UAS. Kalau pas ujian akhir semester masjid itu penuh semua. Masjid apa? Pasrah nih Gusti Allah. Jadi para profesor, Prof Agus, Bu Bramasari koplak ngadepi arek untak itu. Jadi karena pada saat UAS itu masjid penuh mergo pasrah ke malaikat. Pun malaikat terserah pokoknya A. Padahal gak gelem poso, arek-arek poso kan belajar itu Cak. Kon nek kepengin lulus cepet rek, kon dolekno omahe dosenmu. Terus kon nggawa linggis. Kon gak perlu medaya, kon liwat ning ngarepe omahe ngene, gledek. Glek, balik meneh glek. Kira-kira 10 menit ngene wis cukup, wis meneh mesti oleh A kon. Ngono carane rek. Di sebuah institut di Jogja itu pernah ada begitu. Jadi pokoknya sak rombongan mahasiswa nekani dosennya nggawa pedang. Pokoknya mlebu nggawa pedang, pedangnya didelen di mejane dosen. Ceklek, pun lulus ora aku. Nyeneng bae. Sip iki. Ngono wae ya. Karek iki ya guyon rek, tapi ya nek ana sing praktekno temenan ya duduk salahku lho ya. Hati-hati karena para dosen sekarang sudah menyiapkan membeli senjata tajam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus kesuksesan yang mudah dicapai. Dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Kutiba memiliki arti dituliskan yang kemudian oleh para ulama fikih dikontekstualisasikan menjadi diwajibkan. Asyam memiliki padanan kata yakni saum
seperti yang terjadi pada kata kaum yang padanan katanya adalah qiyam. Qiyam artinya berdiri, sementara kaum adalah orang yang berkumpul bersama-sama untuk bersepakat mendirikan sesuatu. Manusia yang berkumpul sangat mungkin melahirkan variasi selain kaum, yakni bisa menjadi umat, masyarakat maupun rakyat. Umat terjadi ketika orang-orang berkumpul karena ada alasan historis. Mereka berkumpul karena ada seberibu nilai. Nilai itu bisa berupa iman, filosofi, kebudayaan, adat, dan apapun juga. Mereka berada in the same motherhood, jadi dimungkinkan lahirnya umat Harley Davidson yang masing-masing anggotanya berkumpul karena sama-sama memiliki ibu nilai berupa kebanggaan memiliki hati. Masyarakat adalah orang yang berkumpul karena menyepakati untuk mengerjakan suatu kesepakatan di mana suatu pekerjaan akan disyarikatkan. Masyarakat memiliki makna yang lebih padat atau jasadi daripada umat. Kalau rakyat berasal dari rakyah, yaitu orang-orang yang berkumpul karena sama-sama memiliki kedaulatan atas suatu wilayah dan urusan. Maka dipersyaratkan ada mau yang kemudian diresmikan dalam konstitusi berupa negara. Rakyat adalah orang yang berkumpul dalam suatu perjanjian yang disebut negara, di mana yang pegang kedaulatan adalah mereka. Rakyat tidak sama dengan masyarakat. Masyarakat bisa segmentatif, tapi kalau rakyat bersifat utuh. Kaum adalah orang yang berkumpul karena suatu ciri. Cirinya boleh budaya, boleh gen, boleh apapun saja. Tapi kalau qiyam adalah orang yang berkumpul untuk menegakkan kekauman mereka. Lalu bagaimana dengan saum dan siam? Terserah Anda apakah Ramadan Anda pakai untuk saum atau siam. Kalau untuk saum, yang penting Anda mendapatkan nilai-nilai puasa secara universal. Tapi kalau Ramadan Anda pakai untuk pergerakan siam, maka Anda menyepakati ada satu prinsip nilai yang akan Anda tegakkan bersama-sama. Kalau bahasa Jawa memilih menggunakan siam dalam penyebutan puasa. Kembali ke puasa, Ramadan Anda desain untuk menjadi nilai kebangkitan, atau yang penting Anda mendapatkan hikmah universal. Terserah Anda akan menghimpun diri sebagai umat manusia, atau bangsa Indonesia, atau umat Islam, atau sebagai orang Jakarta, atau sebagai apapun. Itu pilihan Anda masing-masing, tapi malam hari ini Anda harus punya pilihan, mau siam atau saum. Minimal kita dapat saum, syukur-syukur dapat siam. Poin yang kedua, kama kutiba ala lazina min qablikum. Puasa merupakan tradisi budaya yang sudah ada sebelum Islamnya Muhammad datang. Islam-Islam yang ada sebelumnya merupakan Islam yang belum lengkap. Allah menyebarkan ratusan ribu nabi dan 25 rasul kemudian dijadikan dalam satu tabung bersama besar bernama Muhammad. Di dalam Muhammad ada Ayub, ada Adam, ada Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Khidir, Isa, Yesus, Buddha, dan siapa saja. Yang kita sebut Muhammad yang berlangsung selama 63 tahun, sedangkan alam semesta ini berlangsung selama beratus-ratus juta tahun. Dan Muhammad sudah ada sejak sebelum jagat raya diciptakan. Maka benar kalau maulid Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kalau maulid
itu Muhammad itu sudah tidak bisa kita hitung. Nur ciptaan Allah yang pertama itu bikin sebelum dia menciptakan apapun. Karena dia bahagia terhadap ciptaannya, yang berupa nur ini diberkahinya lah gelar Muhammad. Nah, Muhammad ini besok-besok dicicil dalam Adam, Idris, Ayub, sampai Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian diaplikasikan secara biologis menjadi Muhammad putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib. Jadi pemahaman mengenai Muhammad jangan berhenti pada Islam melalui fikih yang dikenal dan diperkenalkan oleh para ulama. Kalau selama ini ada maulidun Nabi, kita ma'iyah akan bikin maulidun Nur. Poin yang ketiga adalah la'allakum tatakun, la'allakum selama ini menurut terjemahan sebagai dengan berpuasa mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa. Sementara menerjemahkan bukan seperti itu, Allah memerintahkan hambanya berpuasa dengan asumsi bahwa mereka sudah bertakwa. Kemarin sudah sholat, sudah zakat, masa untuk bertakwa mesti menunggu Ramadan. La'alakum selama ini tidak membuat Indonesia mengalami kemajuan apapun selama berpuluh-puluh Ramadan karena salah dalam penerjemahannya. Efeknya adalah anggapan bahwa setelah Ramadan kita boleh tidak bertakwa lagi karena akan ada Ramadan di depan untuk membuat kita bertakwa. La'alakum bukan berarti supaya kemudian sampean ini masuk Ramadan rumangsane durung puasa. Anda kan sudah selalu puasa, yang terus-menerus berbuka adalah parpol, dirjen, menteri-menteri, ketua partai. Anda kan tidak. Saya pada Ramadan lalu bertanya pada jamaah, semua orang mengaku telah bergembira masuk Ramadan. Ngaku kamu yang jujur, apakah senang atau enggak disuruh berpuasa? Aslinya mangkel toh, cuma enggak berani ngelawan. Aslinya kan enggak suka toh kalau ada pengumuman dari Allah yang membebaskan kita dari kehausan berpuasa. Pasti seneng toh. Loh, tapi bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi hatinya tidak ikhlas? Lebih bagus dong kalau kamu bahagia masuk Ramadan kemudian kamu bergembira. Apa hebatnya? Ya hebat adalah orang yang tidak senang tapi tetap menjalankannya. Kalau kamu suka rujak lalu memakan hidangan rujak, apa istimewanya? Tapi kalau kamu makan rujak yang tak kamu sukai itu semata-mata karena Allah yang menyuruh, akan menjadi lebih tinggi nilainya. Waktu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau juga bicara, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, tidak akan aku menciummu. Tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu, maka aku menciummu. Tapi janganlah pernah berpikir bahwa aku menciummu karenamu. Terus ada kiai-kiai yang mengatakan bahwa puasa adalah untuk menghayati kemiskinan. Terus orang miskin menghayati apa? Kemiskinan kok dihayati. Kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah. Menghayati itu kan seperti acting saja. Jadi sekarang kalau Anda proyeksikan puasa dan tidak puasa dalam hidupan nyata, Indonesia puasa sejak kapan? Orde Baru, Orde Lama, atau Reformasi? Reformasi ini lebih banyak buka atau puasanya? Atau buka untuk level ini, puasa banget untuk level itu? Tolong dihitung semuanya. Anda dengan Ramadan kesekian ini akan kemana? Maka kita butuh pause sebentar untuk tafakur. Kalau kita lebarkan dikit, Anda harus mengenali dirimu dalam rukun Islam. Anda orang dengan tipologi yang mana? Apakah syahadat, sholat, puasa, zakat, atau haji? Kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan mental dan staminamu itu berbeda-beda.
Kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat tidak kuat, kamu harus menemukan dirimu. Kalau saya ini memang katurangannya dari sana adalah manusia puasa. Saya tak perlu Ramadan untuk belajar berpuasa, Anda harus menemukan puasamu sendiri. Manusia syahadat membutuhkan manusia sholat, zakat, puasa, haji. Mereka semua berfungsi di setiap kantor. Ada yang bagian syahadat tok, ada bagian sholat yang memelihara secara rutin dan istiqomah. Ada bagian puasa yang mengontrol dengan menciptakan perundingan. Ada bagian zakat yang berinisiatif atas social contribution. Ada bagian haji yang memastikan bahwa kelompok tersebut harus memiliki puncak-puncak prestasi. 5 jenis manusia ada di dalam setiap komunitas. Kalau kamu bikin kabinet, hitung dengan 5 tadi. Kalau Anda memakai itu saja, Tuhan sudah senang dan akan menolong kabinetmu. Tapi kalau kabinetmu disusun berdasarkan tawar-menawar antar kelompok dan keuangan, maka kamu tidak akan ditolong sampai kapanpun. Apalagi kamu presiden yang tidak punya otoritas. Kamu hanya punya 10% dari otoritasmu, yang 30% ada pada istrimu, yang 60% sisanya ada pada ibu mertuamu. Itulah power sharing. Memang bakatnya bangsa Indonesia itu puasa karena nggak tercapai hari raya yang sejati. Maka yang terpenting adalah mudik. Mudik ini pun bisa ditelusuri lebih jauh apa maknanya. Tapi memang secara universal mudik ini sangat indah. Setiap manusia pasti akan kembali dari setiap perginya. Pulang paling dekat adalah ke leluhurnya di kampung halaman. Pulang yang lebih jauh adalah ke sejarah yang lebih jauh. Dan pulang yang paling sejati adalah kepada Allah. Mudik adalah kesadaran untuk tauhid. Mbah Nun kemudian meminta jamaah untuk memproyeksikan puasa. Apakah pada tahun tersebut yang terjadi adalah Idul Fitri ataukah perpanjangan puasa? Apa teorinya, apa parameternya, apa syarat rukunnya, supaya kita tidak memperpanjang puasa? Menurut tafsir, mungkin kita tak mampu berbuat apa-apa karena salah dalam memahami hukumnya. Kita pikir kita akan bertakwa setelah puasa Ramadan, ternyata syarat berpuasa Ramadan adalah takwa. Kalau kita masuk Ramadan tanpa bekal takwa, tak akan kita dapatkan Idul Fitri. Saya lihat petani-petani yang disuruh Mbah Nun sudah mulai punya konsep untuk menyongsong Hari Raya Pertanian Indonesia. Kalau tujuan utama dalam Islam selalu baldatun, thayyibatun, warobun ghafur, bangsa kita untuk mencapai robun ghafur butuh berapa langkah lagi? Untuk mencapai baladatun thayyibatun berapa lama lagi? Tahap kita ini menuju sejahtera dulu, padahal kalau sejahtera sudah ada, nanti muncul apakah sejahtera ditempuh dengan baik atau tidak. Baladatun adalah sejahtera yang ditempuh setelah melalui ujian kebenaran. Tahap kita ini menuju sejahtera saja belum, apalagi adil dalam kesejahteraan. Padahal kalau sejahtera tercapai, belum dipersoalkan apakah sejahteranya didapatkan dengan benar atau tidak. Baladatun thayyibatun mensyaratkan kesejahteraan ditempuh dan dicapai di dalam ujian kebenaran. Kalau hanya negara sejahtera, gemah ripah loh jinawi belum tentu thayyibah.
baldatun thayyibatun adalah ketika ekonomi diuji oleh akhlak, oleh moral, oleh nilai-nilai dasar. Itu pun belum cukup kalau belum warobun ghafur, benar seperti apapun masih terbuka untuk kehilafan-kehilafan. Maka dimungkinkan adanya amandemen pada undang-undang yang sudah disepakati bersama. Puncak kebenaran kita adalah al-haqqu mirabbika falatakunna minal mumtarin. Ada berita, saya mohon doa. Semua ini sedang kita khalifahi bersama-sama karena Allah punya pemerintahan. Yang selama ini kita kenal hanyalah birokrat-birokrat Allah di wilayah yudikatif. Dari Raqib Atid, Mungkar Nakir, Malik Ridwan, dan seterusnya. Namun malaikat di wilayah legislatif mempertimbangkan apakah Jakarta baiknya ditenggelamkan atau tidak, apakah Pulau Jawa jadi dibelah atau tidak. Ini yang kita sebut sebagai rekonsiliasi leluhur. Mbah Nun menerangkan yang menjadi keistimewaan dari Universitas Ma'iyah ini karena simbol-simbol dan aturan agama bisa diterjemahkan secara budaya. Agama memang diturunkan untuk membentuk karakter manusia. Untuk bisa dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, agama diturunkan bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk membentuk manusia. La'allakum tattaqun bukan berarti supaya kamu bertakwa, karena kalau kita kaji bahasa Arab, kata supaya menggunakan kata lam al-ghoyah. Kalau la'ala merupakan alat untuk mengajak dan mengharapkan sesuatu. Mari di Ma'iyah kita mencari keutuhan kemanusiaan kita masing-masing. Tidak usah dengan skala Muhammad yang besar, tapi engkau sendiri lengkap. Seluruh potensi yang ada dalam dirimu kamu hidupkan. Kamu dinamiskan, kamu cari harmoni padanya. Dan kamu menjadi manusia yang utuh sebagai dirimu sendiri. Kamu menang pada dirimu sendiri, dan kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak perlu juara apa-apa, cukup juara atas dirimu sendiri. Itulah orang Ma'iyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.